Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian bertanya, bagaimana peradaban Islam pada masa lampau bisa begitu maju, tidak hanya dalam bidang agama, tetapi juga ilmu pengetahuan, logika, kedokteran, dan filsafat? Pernahkah kalian membayangkan bahwa jauh sebelum universitas modern berdiri di barat, para ilmuwan dan filsuf muslim telah memikirkan tentang hakikat wujud, logika, akal, dan struktur alam semesta. Inilah kisah tentang aliran peripatetik dalam filsafat Islam, sebuah gerakan intelektual besar yang menjadi jembatan antara warisan filsafat Yunani dan pemikiran Islam yang dalam. Sebuah aliran yang mengajarkan bahwa akal dan wahyu tidak perlu bertentangan, tapi justru saling melengkapi untuk menemukan kebenaran sejati. Dalam sejarah Islam, filsafat bukan sekedar bidang akademis. Ia adalah jalan spiritual sekaligus rasional untuk memahami ciptaan dan sang pencipta. Para pemikir peripatetik menolak dikotomi tajam antara ilmu dan iman. Mereka percaya bahwa siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran melalui akal sehat, pada akhirnya akan sampai kepada Tuhan. Dan karena keyakinan inilah, mereka berani menyelami warisan Yunani klasik, karya-karya Aristoteles dan Plato, menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab, lalu mengembangkannya. Bukan sekedar menyalin, tetapi menafsirkan kembali dalam terang ajaran Islam. Mereka berdialog dengan filsafat kuno, tapi tetap berpijak pada nilai-nilai tauhid. Mereka mengembangkan logika, metafisika, etika, dan ilmu alam dengan semangat bahwa semua ilmu pada akhirnya harus mengantar manusia pada kebaikan dan ketuhanan. Filsafat peripatetik bukan sekedar warisan sejarah. Ia adalah bukti bahwa Islam pernah menjadi pusat dunia dalam berpikir, bahwa ulama tidak hanya membaca wahyu, tapi juga menafsirkan dunia, bahwa menjadi beriman tidak menafikan berpikir, justru menuntutnya. Maka hari ini mari kita telusuri kembali jejak-jejak mereka, dari Al-Kindi hingga Ibn Rushd, dari logika hingga etika, dari akal menuju cahaya. Selamat datang di perjalanan menuju aliran peripatetik dalam filsafat Islam. Dalam video ini, kita akan membahas secara lengkap sejarah kemunculan dan perkembangan aliran peripatetik dalam Islam, tokoh-tokoh besar yang mewarnainya seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Nasiruddin At-Tusi, hingga Ibn Rushd. Dan tentu saja corak pemikiran khas yang membuat aliran ini menonjol, rasional, sistematis, dan berpijak pada kesatuan antara akal dan iman. Untuk memahami bagaimana aliran peripatetik tumbuh dalam dunia Islam, kita harus kembali ke beberapa abad yang lalu pada masa kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Saat itu dunia Islam berada dalam era keemasan peradaban, di mana kekuasaan politik berpadu erat dengan semangat keilmuan. Di kota Baghdad, berdirilah institusi legendaris bernama Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Nah, disinilah para ilmuwan, filsuf, dan penerjemah dari berbagai latar belakang, Muslim, Kristen, Yahudi, bekerja bersama menerjemahkan karya-karya klasik Yunani ke dalam bahasa Arab. Di antara karya yang paling berpengaruh adalah tulisan-tulisan Aristoteles yang menjadi landasan utama filsafat peripatetik. Aristoteles merupakan muridnya Plato. Ia adalah filsuf besar Yunani yang menekankan pentingnya logika, empirisme, dan pengamatan terhadap alam. Pandangannya sangat sistematis, mulai dari logika, etika, metafisika, hingga politik. Filsafatnya dikenal dengan sebutan peripatetik, karena ia mengajar sambil berjalan bersama murid-muridnya di Lyceum. Kata peripatetik berasal dari bahasa Yunani, peripatein, yang berarti berjalan-jalan. Istilah ini digunakan karena Aristoteles, pendiri aliran ini, biasa mengajar sambil berjalan bersama murid-muridnya di taman, sekolah filsafat yang ia dirikan di Athena. Jadi secara harfiah, filsafat peripatetik berarti filsafat orang-orang yang berjalan-jalan bersama. Namun secara maknawi, ia merujuk pada aliran filsafat yang mengikuti metodologis dan empiris Aristoteles. Aliran ini menekankan penggunaan akal dan logika secara sistematis untuk memahami realitas,
Tuhan, dan kehidupan, serta berupaya mendamaikan antara wahyu dan rasio dalam kerangka keislaman. Ketika warisan intelektual Aristoteles masuk ke dunia Islam, para pemikir Muslim tidak sekedar menerjemahkannya, melainkan juga mengolahnya secara kritis dan kreatif. Inilah awal mula aliran peripatetik Islam, sebuah upaya monumental untuk menyatukan akal dan iman. Tokoh pertama yang menjadi pelopor adalah Al-Kindi, yang dikenal sebagai filosof Arab pertama. Ia tidak hanya menerjemahkan, tapi juga menyusun sistem pemikiran yang menjadikan filsafat sebagai alat bantu dalam memahami agama. Setelah Al-Kindi, aliran ini semakin berkembang melalui tokoh-tokoh besar seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, yang membangun sistem filsafat yang kompleks, logis, dan terstruktur berbasis pada pemikiran Aristoteles dan Neoplatonisme. Menariknya, dari dunia timur Islam, aliran ini juga menyebar ke Andalusia di barat, terutama lewat sosok Ibnu Rushd di Spanyol Islam. Di tangan Ibnu Rushd, filsafat peripatetik mencapai puncaknya dengan penafsiran tajam terhadap Aristoteles, sekaligus pembelaan keras terhadap pentingnya rasio dalam Islam. Namun seiring berjalannya waktu, aliran ini mulai mengalami tantangan. Salah satu tantangan terbesarnya datang dari kalangan teolog seperti Al-Ghazali, yang mengkritik para filsuf karena dianggap terlalu mengandalkan akal sehingga melewati batas wahyu. Meskipun begitu, warisan peripatetik tetap hidup, menjadi pondasi bagi perkembangan filsafat Islam dan juga filsafat Barat setelahnya. Dengan kata lain, sejarah aliran peripatetik dalam Islam adalah kisah tentang semangat pencarian kebenaran. Sebuah aliran yang lahir dari keberanian berpikir, kedalaman akal dan keyakinan bahwa Islam tidak takut pada ilmu, tapi justru memeluknya dengan cahaya wahyu. Setelah kita memahami latar belakang sejarah aliran peripatetik, kini saatnya kita menyelami lebih dalam pemikiran para tokoh besarnya. Mereka yang menjadi jembatan antara filsafat Yunani dan khazanah keilmuan Islam. Yang pertama ada tokoh Al-Kindi, filsuf Arab pertama. Al-Kindi adalah filsuf Muslim pertama yang dikenal mengembangkan pemikiran filsafat dalam Islam dengan pendekatan peripatetik. Ia hidup di Baghdad dan menjadi bagian penting dari gerakan penerjemahan besar-besaran di Bait Al-Hikmah. Bagi Al-Kindi, filsafat tidak bertentangan dengan agama, tetapi justru membantu menjelaskan dan memperkuatnya. Ia berkata, kebenaran adalah kebenaran, dari manapun asalnya. Ini menunjukkan sikap terbuka terhadap ilmu asing selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Pemikiran Al-Kindi banyak dipengaruhi oleh Aristoteles dan Neoplatonisme, tetapi ia tetap memasukkan nuansa Islam. Salah satu konsep penting yang ia bahas adalah keabadian jiwa, hubungan antara akal dan wahyu, serta pentingnya ilmu logika. Yang kedua yaitu Al-Farabi. Al-Farabi dikenal sebagai Al-Muallim Al-Sani atau guru kedua setelah Aristoteles. Julukan ini diberikan karena kehebatannya dalam mensistematisasikan pemikiran filsafat Yunani dalam konteks Islam. Al-Farabi mengembangkan logika dengan sangat kuat. Ia percaya bahwa akal adalah karunia tertinggi yang membedakan manusia dari makhluk lain. Dan hanya melalui akallah manusia bisa memahami realitas dan mendekat kepada Tuhan. Salah satu karya terkenalnya adalah Al-Madinah Al-Fadilah atau Pandangan Penduduk Negara Utama, di mana ia menggambarkan negara ideal yang dipimpin oleh seorang filsuf bijaksana, seorang pemimpin yang mirip Nabi yang memiliki hikmah dan moral. Al-Farabi memadukan filsafat, politik, etika, dan metafisika dengan pendekatan yang logis dan rasionalistik. Yang ketiga ada Ibnu Sina, sang ensiklopedis besar. Ibnu Sina atau Avicenna di dunia barat adalah filsuf dan ilmuwan paling berpengaruh dalam dunia Islam, bahkan hingga ke Eropa. Ia menulis lebih dari 450 karya, terutama dalam filsafat dan kedokteran.
Dalam filsafat, Ibnu Sina dikenal karena membangun sistem metafisika yang sangat kompleks, terutama konsep tentang wujud. Ia membedakan antara wujud wajib atau wujud yang niscaya hanya Tuhan dan wujud mungkin atau yang mungkin segala makhluk ciptaan. Ibnu Sina juga mengembangkan konsep akal aktif, yaitu semacam perantara antara Tuhan dan dunia materi, yang menjadi sumber pengetahuan manusia. Ini menjelaskan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan melalui iluminasi akal. Karya Ibnu Sina utamanya yaitu Kitab Al-Syifa atau buku penyembuhan, sebuah ensiklopedia raksasa yang membahas logika, fisika, matematika, dan metafisika. Selanjutnya, yang keempat ada Nasir al-Din al-Tusi, filsuf dan ilmuwan multi atau disipliner. Al-Tusi adalah seorang cendekiawan besar yang tidak hanya filsuf, tetapi juga ahli matematika, astronomi, dan etika. Ia hidup di masa ketika filsafat mendapat tekanan, namun ia tetap melanjutkan tradisi peripatetik secara cermat. Ia mengembangkan gagasan etika dan logika dengan sangat tajam. Dalam etika, ia menjelaskan pentingnya pembentukan akhlak melalui rasio, bukan hanya melalui hukum agama semata. Ia menunjukkan bahwa akhlak bisa dibentuk secara sadar oleh manusia, bukan hanya diwariskan. Dalam logika, ia memperhalus sistem silogisme Aristoteles dan menyusunnya agar lebih sesuai dengan konteks intelektual Islam. Yang terakhir itu ada Ibnu Rushd. Ibnu Rushd atau Averroes di Barat adalah puncak kejayaan aliran peripatetik dalam Islam. Ia hidup di Andalusia atau Spanyol Islam dan dikenal sebagai komentator terbesar atas karya-karya Aristoteles. Ibnu Rushd menulis karya monumental berjudul Tahafut al-Tahafut, kerancuan atas kerancuan, sebagai tanggapan atas kritik Imam Al-Ghazali dalam Tahafut al-Falasifah. Dalam karya ini, Ibnu Rushd membela filsafat sebagai bagian penting dari agama. Menurutnya, akal adalah anugerah Tuhan yang harus digunakan dan mempelajari. Filsafat bukanlah dosa, melainkan untuk pengabdian terhadap kebesaran Allah. Menariknya, setelah wafatnya, karya-karya Ibnu Rushd justru lebih berpengaruh di Eropa, khususnya dalam membangkitkan Renaissance daripada di dunia Islam sendiri. 5 tokoh ini, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Nasiruddin At-Tusi, dan Ibnu Rushd adalah pilar-pilar pemikiran peripatetik dalam Islam. Mereka membuktikan bahwa menjadi beriman tidak berarti mematikan akal. Justru melalui akal yang jernih dan ilmu yang luas, kita bisa semakin mengenal keagungan Sang Pencipta. Setelah mengenal para tokoh-tokohnya, kita perlu memahami apa sebenarnya corak atau karakter khas dari filsafat peripatetik dalam Islam. Apa yang membedakan aliran ini dari aliran-aliran lainnya dalam sejarah pemikiran Islam? Jawabannya bisa kita lihat dalam 3 kata kunci: rasional, sistematis, dan harmonis. Yang pertama ada rasional. Ciri paling mencolok dari filsafat peripatetik adalah pendekatannya yang rasionalistik. Para filsuf peripatetik percaya bahwa akal adalah alat paling mulia yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Dan karena itu, akal wajib digunakan untuk memahami realitas, hukum alam, bahkan agama itu sendiri. Ini bukan berarti menolak wahyu, tetapi membuka ruang bahwa kebenaran dapat dicapai melalui akal, selama tetap dalam koridor tauhid. Oleh karena itu, mereka memandang filsafat sebagai cara untuk membaca kitab alam, sebagaimana wahyu adalah kitab langit. Yang kedua, sistematis. Para pemikir peripatetik menggunakan logika formal Aristoteles sebagai alat utama berpikir. Setiap gagasan disusun dengan sistematis
melalui premis-premis dan kesimpulan logis. Tidak ada ruang untuk dugaan tanpa dasar. Misalnya ketika membahas tentang Tuhan, jiwa, dan alam semesta, mereka tidak hanya berdalil dari ayat suci, tetapi juga membangun argumen filosofis yang runtut, seperti konsep wajibul wujud dan mungkinul wujud dalam pemikiran Ibnu Sina, atau silogisme dalam logika Al-Farabi. Pendekatan ini menjadikan pemikiran mereka ilmiah, rasional, dan bisa diuji secara nalar, sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, harmonis. Salah satu corak paling mulia dari filsafat peripatetik adalah semangatnya untuk mendamaikan filsafat dan agama. Mereka percaya bahwa tidak mungkin akal yang sehat dan wahyu yang benar akan bertentangan, karena keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Tuhan. Contohnya Ibnu Rushd yang mengatakan bahwa jika sesuatu ayat tampak bertentangan dengan akal, maka perlu ditafsirkan ulang secara mendalam, bukan ditolak. Ini menunjukkan bahwa filsafat bukan pesaing agama, melainkan sekutunya. Akal membantu manusia memahami isi wahyu dengan lebih tajam dan mendalam. Dengan coraknya yang rasional, sistematis, dan harmonis, aliran peripatetik dalam filsafat Islam telah memberikan warisan besar, tidak hanya bagi dunia Islam, tetapi juga bagi sejarah intelektual dunia. Ia mengajarkan bahwa menjadi muslim berarti berpikir dengan jernih, mencari kebenaran dengan tekun, dan menyatukan iman dengan ilmu. Di tengah kegemilapan dunia modern yang serba cepat, barangkali kita lupa bahwa Islam pernah menjadi lentera dunia, bukan hanya dalam urusan ibadah, tetapi juga dalam ilmu, akhlak, dan pemikiran. Aliran peripatetik bukan sekedar aliran filsafat, tapi ia adalah manifestasi dari keberanian berpikir, kejujuran mencari kebenaran, dan keyakinan bahwa iman tidak melemahkan akal, melainkan menguatkannya. Para filsuf muslim terdahulu tidak melihat pertentangan antara Al-Quran dan logika. Mereka melihat keselarasan antara langit yang berbicara lewat wahyu dan bumi yang berbicara lewat akal dan observasi. Hari ini kita bukan hanya diajak untuk mengenang mereka, tapi meneladani semangat mereka, semangat belajar, berpikir, dan menyatu dalam iman yang bernalar. Karena filsafat yang sejati bukan hanya soal berpikir kritis, tetapi tentang bagaimana menjadi manusia yang lebih sempurna secara akal, secara jiwa, dan secara moral. Maka ketika kita berbicara tentang filsafat Islam, sungguhnya kita sedang berbicara tentang jati diri peradaban. Peradaban yang percaya bahwa kebenaran adalah cahaya dan siapapun yang mencarinya akan menemukan Tuhan. Semoga dari mereka kita belajar bahwa menjadi muslim berarti berpikir, merasakan, dan berjalan dengan cahaya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.